Saudara ahli Dr. Farao, apakah dalam melakukan pemeriksaan atau mengidentifikasi jenazah Farah, apa juga membuat laporan hasil autopsi atau apa namanya? Betul Yang Mulia, kami tuangkan hasil pemeriksaan kami dalam visum et repertum dengan nomor R/082/SK.H garing 7 Romawi garing 2022 garing IKF tertanggal 14 Juli 2022. Apakah sebelumnya ahli juga mengeluarkan hasil visum sementara? Betul, hasil visum sementara kami berikan kepada penyidik setelah pemeriksaan otopsi selesai. Itu tujuannya untuk apa? Itu untuk pegangan kepada penyidik tentang hal-hal yang kami temukan selama pemeriksaan, namun tidak bersifat legal atau pro justisia, Bapak. Oh, apakah hasil sementara ini sama dengan hasil yang saudara tuangkan dalam secara resmi? Secara singkat sama Yang Sama. Mulia. Tidak ada perbedaan? Tidak ada perbedaan. Ketika saudara ahli melakukan identifikasi terkait dengan luka tembak masuk terkait dengan jenazah, apakah jenazah waktu datang itu menggunakan masker atau tidak? Kami menemukan maskernya ada di samping mayat, masih di sekitar area wajah dari jenazah, tapi tidak terpasang. Oh, tidak terpasang, ada tergelantung gitu ya? Ya, betul. Apakah saudara melihat masker itu ada bolongan bekas anak peluru atau tidak? Kami mengidentifikasi memang betul ada lubang di maskernya, tapi tidak tahu lubangnya akibat apa. Oke. Saya pindah ke ahli ini dulu, Inafis. Mas siapa? Ahli Inafis ya. Apakah saudara ahli ketika melakukan ahli menjelaskan tadi bahwa sebagai ahli identifikasi wajah dan olah TKP, ketika melakukan identifikasi baik terhadap wajah maupun terhadap olah TKP, pada saat kapan saudara ahli melakukan itu? Untuk masalah ini ya, siap. Saya langsung aja. Jadi kami melakukan olah TKP, khususnya kami dari Pusinafis Bareskrim itu tanggal 12 Juli. Melakukan identifikasi dan olah TKP, itu olah TKP atau identifikasi? Olah TKP dulu. Olah TKP. Itu melakukan olah TKP tanggal 12 Juli, itu di TKP langsung? Sebelumnya kami dikumpulkan dulu sore itu di Bareskrim. Kita melakukan olah TKP bersama, baik dari Puslapor maupun dari Pusinafis. Kemudian setelah kami diberikan arahan, sekitar malam itu selesai Isya, kita perjalanan ke TKP. Sampai di TKP, jadi ahli masuk ke TKP itu ya? Betul. Ada tim? Ada tim. Oh, tim. Berapa orang? Tim kami ada dari khususnya yang Pusinafis ada di bagian dari bidang fotografi kepolisian, terus ada juga dari bidang daktiloskopi kriminal. Oh. Terus ketika ahli sampai di lokasi, apakah kan langsung masuk di dalam tuh mengolah TKP? Apakah TKP itu masih masih original atau bagaimana? Kalau kami lihat secara SOP penanganan TKP, kita kategorikan ini TKP sudah rusak. Sudah rusak. Ya. Jadi kalau sudah rusak artinya apakah dengan rusaknya itu ahli masih bisa mengidentifikasi? Kebetulan kami dari tim olah TKP ini sebetulnya kegiatan kami adalah pencarian jejak. Pencarian jejak. Ya. Oh, jadi ahli dalam hal ini Inafis itu mencari jejaknya. Ya. Jejak yang saudara cari itu jejak apa? Secara garis besar, jejak yang kita cari adalah
jejak yang menimbulkan terjadinya tindak pidana atau dengan materinya. Dengan materi. Apakah itu adalah bagian dari keahlian sebagai ahli identifikasi? Ya, Iya. Oke. Nah, Anda masuk melakukan jejak. Bisa diperjelas di sini jejak apa yang Anda cari di dalam persoalan itu di dalam rumah Duren 3 itu? Apakah jejak peluru atau jejak apa atau darah atau apa? ya jejak kita cari. Jadi sebelum kita masuk ke TKP, kita melakukan APP dulu atau arahan pimpinan. Kemudian metode yang kita lakukan dalam pengolahan TKP ini ada beberapa metode. Metode spiral dan metode random. Metode. Jadi yang Anda lakukan itu di TKP Duren 346 itu spiral apa random? Kita gabungkan. Oh, digabungkan. Karena Terus Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.